Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 3 ayat 16. Saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan, betapa mengerikannya kalau seseorang tidak bisa mengontrol atau menjaga hatinya. Ya, di mana ada iri hati. Ya, ada orang mengatakan iri tanda tak mampu. Ada orang mengatakan bahwa iri ini berarti ya istilahnya dia nggak mau disaingi. Ya, dia nggak senang. Ada mengatakan iri itu sebetulnya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, ada banyak orang mengartikan iri. Yang jelas iri itu nggak senang lihat orang lain bahagia. Ya, merasa bahkan kata-katanya seringkali mengatakan ya sok dia, padahal dia sendiri. Mengatakan sok lo baru bisa beli itu aja ya, karena orang lain baru aja beli misalkan sepeda motor baru, baru beli motor segitu aja udah sombong, padahal yang beli diem aja. Tapi kitanya kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya mungkin tidak selalu terucap ya, yang namanya iri hati itu di dalam hati, tapi kadang juga terucap ke orang lain. Intinya di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, tambah lagi nih, apa mementingkan diri sendiri? Egois. Semuanya terfokus kepada dirinya, nggak mau kalah, dirinya lebih dari yang lain. Ya, mementingkan diri sendiri artinya nggak peduli orang mau seperti apa, yang penting aku dan aku. Cuma dikasih Tuhan, kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, di situ pasti ada kekacauan. Nah, kalau semua orang dalam satu komunitas memiliki pikiran dan perasaan yang sama, di mana ada iri satu dengan yang lain, semuanya egois mementingkan diri sendiri, pasti yang ada kekacauan. Dan bukan hanya kacau, bahkan akan timbul berbagai macam perbuatan jahat untuk masing-masing. Ya, intinya mengejar keinginannya sendiri. Ya, masing-masing mengejar haknya sendiri, tidak peduli orang lain susah, tidak peduli orang lain menderita, pokoknya aku. Saudara bisa lihat ketika ada bantuan, ketika ada misalnya ada kerumunan orang, ada bagi sesuatu, orang berebut, nggak peduli, bahkan sampai dorong-dorongan, bahkan sampai ada yang terinjak-injak, bahkan dulu sampai ada yang meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara berdesak-desakan. Cuma dikasih Tuhan.
Ketika orang mementingkan diri sendiri, maka yang ada kekacauan. Bahkan sampai ada segala macam perbuatan jahat. Ya, untuk kepentingan diri itu, orang akhirnya melakukan segala macam cara. Ya, bukan sekedar memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang apa demi gengsinya, gaya hidupnya. Kadang-kadang orang udah nggak peduli lagi ini halal atau haram istilahnya. Ya, bahkan uang negara nih nggak pedulilah, yang penting aku ada, yang penting bagianku, mumpung aku menjabat. Bahkan ada pejabat yang demikian. Jemaat dikasih Tuhan, satu hal, jaga hatimu. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan kekayaan orang lain. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Ingat, setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Belajar bersyukur setiap apa yang kita miliki. Bersyukur atas segala berkat yang kita terima. Ya, tidak usah membanding-bandingkan. Ya, ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke. Ya, karena itu tidak membawa kebaikan. Itu akan timbul iri nanti. Dan termasuk mementingkan diri sendiri, egois, mengejar untuk dirinya sendiri, belajar peduli orang lain, belajar mengalah untuk orang lain. Ya sudahlah, biarlah orang lain terima karena dia lebih butuh gitu ya. Jadi dengan demikian justru Tuhan akan memberikan berkat yang lebih kepada hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, iri hati dan egois atau mementingkan diri sendiri menjadi sumber kekacauan. Di situ orang akan saling menjatuhkan, orang akan saling memukul, orang akan saling menyakiti demi dirinya. Yang penting aku bebas, yang penting aku menang, yang penting aku makan, yang penting aku kenyang, yang penting aku dapat. Nggak tahu orang lain mau seperti apa. Itulah yang menimbulkan kekacauan. Kalau satu dengan yang lain seperti itu, maka kacau. Dan lebih daripada itu, perbuatan jahat bisa timbul karena apa? Karena ingin mementingkan kepentingannya sendiri, nggak peduli orang lain. Ya, bahkan cuma dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kita sampai seperti itu, sesungguhnya iblis sudah menguasai akan hidup kita. Hati-hati ya, iri hati ya, dan juga mementingkan diri sendiri adalah sumber kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita ingin terhindar dari segala yang jahat, yuk jauhi hal itu dari hidup kita. Jaga hati kita. Ya, belajar untuk ikut bersyukur ketika ada orang lain diberkati, ketika lihat orang lain sukses, dan jangan egois. Dan dengan demikian, maka kita akan hidup di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk kami menjauhi sikap iri hati, menjauhi egois atau mementingkan diri. Tapi kami belajar untuk mengucap syukur dengan segala yang kami miliki. Tidak iri dengan orang lain. Bahkan ikut bersuka cita ketika ada orang lain juga bersuka cita. Dan tidak egois mementingkan diri, tetapi belajar juga mementingkan orang lain. Seperti kami mengasihi orang lain, seperti juga diri kami. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Dan juga hari ini hidup kami dan segala yang kami kerjakan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.